Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita kitab Matan Ghayatul wa Taqrib. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang fardu-fardunya wudu dan sunah-sunahnya wudu. Seperti biasa, mari kita kirim Fatihah terlebih dahulu kepada mu'alif kitab. Semoga nanti apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah manfaat fid dini wa dunya hatta akhirah. Biridhahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah wa kulliyatin salihah wa khususan ila ruhi mu'alif hadzal kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun adabun ini ialah fasal. Wa furudhul wudu'i adabun beberapa fardunya wudu. Lafat al-wudu'i dengan dibaca dhamma huruf wawunya, maka berarti nama bagi suatu pekerjaan yang mencakup fardu dan sunnah wudu. Sedangkan jika dibaca fathah huruf wawunya sehingga terbaca al-wudu'a, maka berarti sesuatu yang digunakan untuk wudu, dengan kata lain bisa diartikan air. Sittatu asya'a ialah 6 beberapa hal. Jadi fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama an-niyatu, yaitu niat. Niat adalah qasdus syai'i muqtarinam bi fi'lihi, yakni menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukannya. Ainda ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah. Berarti kefarduan niat itu ketika Anda membasuh muka atau wajah. Dan ketika niat harus bertujuan untuk menghilangkan hadas atau bersuci dari hadas. Jika tanpa tujuan tersebut, maka tidak sah wudunya. Yang kedua, wa ghuslul wajhi, dan membasuh wajah. Batasan wajah yang harus dibasuh itu mulai dari tumbuhnya rambut, kemudian bagian antara dua telinga, terus ke bawah sampai di bawah dagu. Seandainya seseorang mempunyai bulu yang lebat, sekiranya lawan bicara tidak bisa melihat kulitnya, maka cukup membasuh luarnya saja. Tapi jika lawan bicara bisa melihat kulitnya, maka wajib untuk membasuhnya. Wa ghuslul yadaini, dan membasuh kedua tangan, ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Juga wajib dibasuh bagian di bawah kuku yang panjang. Jadi sebelum berwudu harus membersihkan kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku agar tidak menghalangi sampainya air pada kulit. Mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Pada redaksi kitab menggunakan kata mengusap, tapi jika diganti dengan membasuh maka boleh. Cara mengusap sebagian kepala tidak harus dengan tangan. Seandainya menggunakan kain basah juga boleh, atau hanya menempelkan tangan yang basah tanpa digerakkan juga diperbolehkan. Wa ghuslul rijlaini, dan membasuh kedua kaki hingga dua mata kaki. Anggota yang wajib dibasuh yang 4 itu saja, yakni kepala, tangan, dan kaki. Hal ini dikarenakan anggota itulah tempat terjadinya dosa, atau karena Nabi Adam menghadap pada pohon terlarang dengan wajahnya, berjalan dengan kakinya, memetik dengan tangannya, tentu daun dengan kakinya. Keterangan tersebut bisa teman-teman simak di kitab Hasyiah Syarwani Syarah Tuhfatul Muhtaj. Wa tartibu, dan mengurutkan alama atas sesuatu dzakarnahu, yang telah menyebutkan siapa kami, yakni musannif, hu terhadap ma. Jadi ketika berwudu, anggota-anggota yang dibasuh harus urut sesuai dengan redaksi kitab. Tidak boleh mendahulukan anggota yang lain sehingga berbeda dengan urutan yang ada pada kitab. Kemudian setelah membahas tentang farduna wudu,
Agar lebih sempurna kita bahas juga sunnah-sunnah wudhu. Wa sunanuhu dan adapun sunnah-sunnah wudhu asyratu asya'a ada 10 beberapa hal. At-tasmiyatu yaitu membaca basmalah, minimal membaca bismillah, dan yang paling sempurna membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan jika meninggalkannya di permulaan, maka bisa melakukannya di tengah-tengah wudhu. Ada sebuah kisah menarik di dalam kitab Hasyiah Bujairami al-Khatib dalam konteks membaca bismillah, bahwa dulu Nabi Muhammad SAW hanya diperintahkan membaca bismikallahumma sampai turunnya Quran surat Hud ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, sehingga Nabi Muhammad sudah tidak mengucapkan bismikallahumma tapi dengan bismillah sampai turun ayat Quran surat Al-Isra ayat 11 yang berbunyi Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman, sehingga berubah menjadi bismillahirrahman. Hal ini terus sampai turunnya Quran surat An-Naml, sehingga sempurna bacaan bismillah sebagaimana yang kita tahu sekarang ini. Wa ghuslul kaffaini dan membasuh telapak tangan qabla idkhalihima sebelum memasukkan kaffaini al-ina'a terhadap wadah. Jadi kesunahan yang kedua itu dibasuh dulu tangannya sebelum dimasukkan ke dalam wadah yang airnya kurang dari 2 kulat, karena masih diragukan kesuciannya. Jika yakin dengan kesucian keduanya, yakni kedua tangan dan wadah air tadi, maka boleh langsung dimasukkan dalam wadah. Wal madmadatu dan berkumur, minimal memasukkan air dalam mulut, baik diobok-obok ataupun tidak, atau membuangnya maupun tidak. Cuma lebih baik ketika berkumur airnya dibuang, tidak ditelan. Wal istinsyaku dan menghirup air dari hidung. Hal ini sama dengan berkumur tadi, jadi boleh dibuang atau dimasukkan. Cuma saya rasa lebih enak dibuang, kalau dimasukkan nanti bisa sakit pilek. Wa mashu jami'ir ra'si dan mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala itu sunnah, sedangkan mengusap sebagian kepala itu wajib dengan urutan yang telah disebutkan tadi. Ini menurut saya sebuah kemudahan dalam hukum, terutama pada mazhab Syafi'i, di mana mensunahkan perkara yang lebih sulit dan mewajibkan perkara yang lebih mudah. Wa mashul udhunaini dan mengusap kedua telinga, dhahirihima yaitu bagian luar al-udhunaini, wa batinihima dan bagian dalam udhunain, bima'in dengan air jadidin yang baru. Cara mengusap yang disunahkan adalah memasukkan kedua telunjuk pada kedua lubang telinga dan memutarnya mengikuti cekungan telinga, dan menjalankan kedua ibu jari bagian luar telinga, kemudian menempelkan kedua telapak tangan yang telah basah dengan telinga. Wa tawilul lihyati dan menyelai jenggot al-qitsati yang tebal. Sedangkan jika jenggotnya tipis, jenggotnya perempuan dan khunsa, jika mereka mempunyai jenggot maka wajib disela-selai. Ukuran tebal tipisnya seperti yang telah saya jelaskan pada fardunya wudhu tadi. Wa takhlilu asabi'il yadaini dan menyelai jari-jari kedua tangan, warrijlaini dan kedua kaki. Cara menyela-nyelai jari tangan adalah dengan saling berjalin. Untuk jari kaki dengan menggunakan kelingking tangan kiri, dari bawah kaki dimulai dengan kelingking kaki kanan dan diakhiri dengan kelingking kaki kiri. Wa taqdimul yumna dan mendahulukan anggota kanan alal yusra atas anggota kiri.
Hal ini untuk anggota yang mudah dilakukan seperti membasuh tangan dan kaki. Namun jika sulit dilakukan seperti membasuh wajah, maka lebih baik dibasuh sekaligus. Wattoharatu dan bersuci salasan seraya 3 kali, salasan seraya 3 kali. Jadi untuk pembasuhan semua anggota wudu tadi disuruh sebanyak 3 kali. Untuk hukumnya, basuhan yang pertama dihukumi wajib, yang kedua mubah, dan yang ketiga sunnah. Sedangkan jika lebih dari 3 kali, maka dihukumi makruh. Wal muwalatu dan berkesinambungan, yakni tidak terjadi perpisahan yang lama antara dua anggota wudu, tetapi anggota wudu disucikan sekitarnya. Basuhan anggota wudu sebelumnya belum kering dalam kondisi udara, tubuh, dan waktu yang standar. Far'un atau cabang permasalahan. Orang yang memakai tangan palsu atau hidung palsu pada saat wudu apa harus dilepas? Dalam kitab Al-Fatawi Al-Fiqhiyah Al-Kubra dijelaskan, jika memungkinkan untuk dilepas, maka harus dilepas. Dan jika sudah menyatu sehingga sulit untuk dilepas, maka menimbulkan mudarat, maka tidak wajib dilepas. Lalu ada pertanyaan lagi, bagaimana hukumnya orang yang kakinya terdapat duri yang menancap? Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan, jika duri sebagian masuk dan sebagian di luar, maka wajib dilepas dan membasuh bagian tersebut. Dan jika masuk secara keseluruhan hingga tertutup atau tidak tampak dari luar, maka wudunya sah tanpa harus mencabut duri tersebut. Baik, sekian pengajian kita kali ini, semoga bermanfaat. Dan jika teman-teman mempunyai sebuah permasalahan seputar ibadah, silakan ditanyakan, nanti kita coba mencarikan solusi atau jawabannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.